Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita mau pembelajaran nih ya. Karena kita posisinya masih pagi-pagi, baiknya kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai ya. Ada ketua kelas nggak yang di sini? Oke, coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berdoa sebelum KBM berlangsung, itu kita akan lebih semangat ya dalam pembelajaran, serta apa yang akan kita dapatkan pembelajaran hari ini itu mudah-mudahan diridhoi sama Allah ya. Ilmunya nanti juga manfaat buat kehidupan kalian nantinya. Nah, sebelum KBM berlangsung, lebih baiknya saya absen dulu nih. Barangkali ada yang tidak hadir ya. Nanti tunjuk tangan ya, yang saya panggil namanya Aisyah ada? Aisyah. Ala ada? Iya. Alfiatun Angel? Oke. Aura? Ya, hari ini Ibu akan mengajar tentang dokumen transaksi ya, dokumen transaksi. Masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Masih ingat gak yang ngafalin akun-akun? Masih? Oke, kalau masih coba saya mau ngetes nih sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Mau ngetes kan? Kemarin katanya masih ingat ya akun-akun ya? Ya, saya kasih clue sedikit deh ya biar kalian coba mengingat-ingat. Coba mengingat-ingat sebentar saja ya. Coba nih di layar monitor kelihatan? Ya, kelihatan ya. Sambil membaca cepat diingat-ingat. Nah, tentang akun-akun. Sudah? Sudah mengingat? Nah, oke, kalau mengingat sudah selesai, saya mau bikin kuis sama kalian. Coba nanti kalian berdiri ya. Coba berdiri. Nah, berdiri ya. Nah, coba nanti dari depan ke samping. Setelah selesai ke samping, nanti ke kelompok berikutnya muter seperti itu ya. Nanti menyebutkan 2 akun. Ya, 2 akun disebutkan. Misalkan nih ya, Ibu menyebutkan Kas dan Petty Cash. Nah, nanti Mbak Bunga nanti akan menyebutkan Petty Cash account receivable gitu. Nah, sampingnya nanti akan menyebutkan account receivable sama apa? Misalnya merchandise inventory misalkan. Tapi keliling itu kalian nyebutinnya bebas ya, tapi nanti nggak boleh sama. Tidak boleh sama akunnya. Siap ya? Siap? Oke, siap nggak? Oke, kalau siap, oke. Saya tutup dulu akunnya biar kalian nggak nyontek. Oke, siap ya? Saya mulai dari sekarang, mulai dari saya dulu. Kas dan Petty Cash. Silakan Mbak Bunga. Nyambung. Tadi building terakhir. Building account receivable. Iya. Ini dulu ini. Terus sudah VAT ya? VAT ya, selanjutnya. VAT in dan supplies. Hah? Supplies. Supplies. VAT out. Ya, VAT out. out dan equipment. Equipment. Marketable
Apa, Nak? Equipment. Dan marketable securities terakhir. Ayo, kamu, Nak. Ayo, marketable securities. Ayo, kelompoknya. Ayo, sudah siap belum? Hah? Marketable securitiesnya dibacakan dulu. Marketable securities, kemudian Fed-in sudah. Ya, oke. Cut. Ya, silakan duduk lagi. Ya, silakan duduk. Nah, berarti katanya sudah siap. Ya, ternyata setelah Ibu tes berhenti nih, ya. Berarti kurang fokus ya tadi ya. Kurang fokus ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya uji coba lagi buat kalian. Ya, kalian nanti saya uji coba lagi seperti tadi. Jadi harus hafal dan hafal cara melafalkannya. Ya, dan waktu kelas 10 diajarin tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi masih ingat? Ya, apa itu akuntansi? Akuntansi itu ada pihak-pihaknya siapa saja? Masih ingat? Waktu kelas 10? Oh, masih ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu masih ada hubungannya dengan waktu materi kelas 10. Ya, karena di kelas 10 itu ada akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang kita mau masuk ke akuntansi perusahaan dagang dengan KD yang pertama, yaitu tentang memahami konsep sumber dan konsep dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang. Ya, bisa nyebutin nggak contoh perusahaan dagang? Coba, ada yang bisa nyebutin nggak? Coba, ada yang bisa nyebutin kelompok sana? Contoh perusahaan dagang, contohnya. Contohnya apa, Nak? Apa? Siang kenceng, Nak? Pabrik roti. Oke, bagus. Kemudian ada lagi, sini, kelompok sini. Contoh perusahaan dagang. Pabrik makanan kaleng. Terus ini. Yang kalian sebutkan itu tidak salah, tapi akan saya luruskan. Ya, jadi jenis perusahaan itu ada 3. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama akuntansi perusahaan jasa. Ya, contohnya bengkel, salon, ya, karena dia menjualnya adalah keterampilan. Yang kedua adalah akuntansi perusahaan dagang. Yang kegiatan utamanya cuma membeli barang, kemudian menyimpan, kemudian menjual lagi. Nah, maka akan tepat kalau saya pertanyaan tadi adalah contoh perusahaan dagang, maka tepatnya adalah Indomart, Alfamart, Transmart, ya kan? Karena dia tidak mengubah bentuk barangnya. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, tadi ada yang menyebutkan Transmart sama Indomart, ya enggak? Nah, sobat saya tanya kepada kalian, pernah nggak beli di Indomaret atau Transmart atau Alfamart? Pernah? Dapat stroke nggak? Dapat. Pernah dibaca struknya? Pernah? Ada PPN di sana? Ada. Nah, setiap barang atau jasa yang dijual belikan itu akan kena namanya PPN. Nah, coba perhatikan di sana ya. Kalau masih ingat nih ya, PPN-nya berapa persen ya sekarang? Bayar tunai apa? Di utang di Alfamart? Tunai. Nah, karena tunai maka masuknya sebagai nota pembelian tunai. Kalau nota pembelian tunai masuknya ke jurnal apa? Jurnal kas? Kas masuk atau kas keluar? Kas keluar. Karena tadi transaksinya apa? Pembelian tunai. Pembelian tunai kan keluarin uang kan? Nah, kalau ngeluarin uang berarti duitnya kan keluar. Berarti kalau kita catatkan di pembukuan
Artinya masuk ke jurnal kas keluar. Paham ya? Karena itu tunai, kecuali kalau kredit. Kalau kredit lain lagi. Karena kredit berarti sudah dibayar apa belum? Belum. Nah, kalau belum, maka dimasukkan sebagai jurnal pembelian atau penjualan? Jurnal pembelian atau penjualan? Ingat tadi transaksinya pembelian atau penjualan? Pembelian. Berarti masuk ke jurnal pembelian. Sampai sini paham? Paham. Oke, sini paham ke nota pembelian ya. Sekarang di sebelahnya itu ada contoh untuk bukti transaksi kas keluar. Ya, saya sepilkan dari Resi Brimo ya. Resi Brimo itu aplikasi yang disediakan oleh perbankan ketika kita mau bayar ya, kita mau bayar pakai virtual akun atau pakai nomor rekening. Jadi tidak usah, sekarang canggih sekali ya, kalian tidak usah ke bank untuk transfer, lewat handphone saja bisa transfer. Itu sah nggak dipakai untuk perusahaan? Sah, karena nanti ada bukti notifnya ya, bukti kas keluarnya ya, bisa di-download di Brimonya. Nah, itu bisa dipakai sebagai pendukung bukti kas keluar ya. Saya contohin itu dari sumber dananya dari saya misalkan ya, untuk pembayaran apa, misalkan itu untuk pembayaran gabah sejumlah rupiah berapa, seperti itu ya. Paham sampai sini? Nah, begitu juga jika ada penerimaan kas. Kalau penerimaan kas berarti uang masuk. Uang masuk bisa nggak pakai seperti ini? Bisa ya, tapi bedanya apa? Ketika uang masuk berarti dari orang lain kepada kita. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, sekarang coba, ini kan sudah dibikin grup ya, sudah bikin kelompok. Nanti kalian saya minta untuk mendiskusikan. Oke, ini sudah saya siapkan dokumen transaksi, tapi ini acak ya, ini masih acak. Nanti tugas kalian adalah mengambil dokumen transaksi ini, satu kelompok cukup maju 2 saja ya, 2 anak. Ini nanti acak diambil, tapi ketika kalian ngambil itu sudah disesuaikan dengan jurnal yang akan kalian masukkan di meja kalian masing-masing. Ya, jurnalnya sudah saya sediakan di meja kalian masing-masing. Ya, sudah diterima ya? Ya, sudah diterima. Itu nanti kalian ini kan masih dalam 5 kelompok ini masih jadi 1. Nah, kalian milah-milah sendiri. Mana yang masuk sini, mana yang masuk ke dalam jurnalnya kalian masing-masing. Nah, bagaimana kalau keliru? Kalau keliru bagaimana? Kalau keliru boleh memberikan dokumen transaksi ini kepada kelompok lain. Kas, coba kalian diskusi dulu siapa yang mau maju ke depan. Karena kalian akan mengambil ini, kalau ngambilnya salah ya, kalau ngambilnya salah nanti juga pencatatannya akan keliru ya. Dan kalau kalian merasa ngambilnya salah, boleh kalian change ke kelompok lain. Tadi masih sudah ingat ya, kelompoknya apa saja? Sebelah sana purchase journal, sebelah sini adalah jurnal payment journal, sebelah sini adalah memorial journal, sebelah sini sales journal, dan sebelah sana cash payment cash receive journal ya. Jadi diingat-ingat ya. Oke, silakan diskusi sebentar untuk kalian siapa yang mau maju, memilih yang kiranya masuk ke dalam kelompok kalian, dokumen transaksi yang masuk. Ya, tidak hanya satu ya, tidak hanya satu, bukti kas keluarnya ada banyak, bukti kas masuknya ada banyak, fakturnya juga ada banyak. Sekarang tugas kalian ada di depan kalian, ada dokumen transaksi.
Yang pertama harus kalian lakukan adalah menganalisa. Betul tidak ya kelompoknya ngambil dokumen transaksinya tepat atau tidak? Ya, tepat atau tidak untuk mengisi dokumen transaksi jurnal yang ada di kalian masing-masing, di kelompok kalian masing-masing. Oke, saya mau sampel ke jurnal ini apa nak? Jurnal payment ya, jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar, coba dari kelompok lain adakah yang mengambil jurnal kas keluar? Mana ada tulisannya jurnal kas keluar? Wah, tuh ya, tidak diambil. Berarti ngambilnya keliru ya. Silahkan boleh diberikan kepada jurnal kas keluar. Ya, ada lagi jurnal kas keluar? Ada yang ambil jurnal kas keluar? Bukti kas keluar. Sorry, bukti kas keluar. Ada enggak? Ada yang ambil lagi? Tidak ada? Sudah tidak ada, cukup. Oke, sekarang bukti kas masuk. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sana. Ya, ada enggak yang kececer ke kelas lain, ke kelompok lain? Bukti kas masuk. Oke, berarti sudah ditaruh sana ya. Nah, oke, berarti sudah selesai nih. Bukti kas keluar dan bukti kas masuk sudah sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, sekarang yang berikutnya, purchase journal. Tadi purchase journal yang mana? Purchase journal. Purchase. Oke, sebelah sana. Purchase journal isinya adalah faktur. Faktur semua tidak? Tulisannya faktur semua tidak? Tidak. Ada apa saja di sana? Ada voucher kas kecil. Oke, coba adakah yang mengambil faktur ya? Faktur tapi kop suratnya itu adalah PD Kika Bangun. PD Kika Bangun. Jadi kalian ada yang ambil faktur lagi, Cong? Pasti ada di sales jurnal nih. Sales jurnal. Sales jurnal, coba saya perhatikan. Sales jurnal. Kamu apa jurnalnya? Sales jurnal. Harusnya ngambilnya faktur semua. Harusnya ngambil faktur semua. Mana fakturnya? Malah ada di sini fakturnya. Ya, ini dikasihkan ke sini fakturnya. Terus ada lagi. Mana? Mana? Ada yang dapat faktur lagi? Tidak ada? Ada, berarti sudah bagus ya. Nah, kalau bukti kas, kalau faktur ngelihatnya itu kop suratnya, ya kan tadi sudah ibu sampaikan. Ketika kamu beli kop suratnya adalah orang lain. Nah, sekarang saya beri waktu kepada kalian untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Ya, di depan kalian sudah ada fakturnya. Silahkan dikerjakan. Ya. Sudah mulai paham ya? Ya, sekarang saya cek jurnalnya. Sudah selesai atau belum? Jurnalnya yang dimasukkan. Sudah selesai atau belum? Purchase jurnal sudah selesai belum? Purchase jurnal sudah? Sini sudah selesai belum? Nah, pakainya ini yang jauh. Ya, sales jurnal sudah selesai ya. Sales jurnal sudah selesai. Kemudian sini jurnal memorial sudah selesai? Oh iya, sudah selesai, betul. Nah, sekarang purchase jurnal sudah ya. Jurnal penerimaan kas, cash receipt sudah selesai? Sudah. Jurnal pengeluaran kas sudah selesai? Belum. Oke, kalau belum nanti kita tunggu ya. Kalau
Sudah selesai, kita mau change. Ya, mau kita tukar dengan kelompok lain. Ya, coba analisa kelompok lain itu bagaimana? Ya. Di komentari hasilnya. Gimana? Sudah selesai? Ya, oke. Kalau sudah, sekarang kita mau tukar nih, ya. Kelompok penjualan coba tukar dengan kelompok pembelian. Hasilnya, coba sekarang ditukar. Pembelian sini ya. Ya, coba ditukar. Nah, sekarang kelompok pengeluaran kas tukar dengan kelompok penerimaan kas sebelah sana. Ya, coba silakan salah satu untuk menukarkan. Ya. Ini purchase journal, ya perhatikan ya, ini hasil dari purchase journal teman yang sebelah sana, kan diceng ke sini. Ya, saya koreksi ya, saya koreksi purchase journal itu faktur untuk yang kredit, ya kan, yang kredit pembelian untuk yang kredit. Nah, sekarang saya buka dokumen transaksinya. Yang pertama nota kontan, masuk tidak? Nota kontan masuk tidak ke pembelian? Masuk? Nota kontan masuk tidak? Tidak masuk, salah ngambil. Kenapa tidak masuk? Karena nota kontan itu adalah tunai. Sedangkan yang masuk ke dalam purchase journal adalah semua yang kredit, pembelian yang kredit. Berarti ini tidak masuk ya, salah ya. Ya, oke. Lagi faktur. Faktur ini, faktur PT-nya adalah PD Kika Bangun. Kika Bangun. Nah, Kika Bangun perusahaan kita kan? Nah, berarti ini transaksi penjualan atau pembelian? Penjualan. Kleru lagi. Lanjut, faktur lagi, tapi PD-nya Kika Bangun, berarti harusnya penjualan. Kleru lagi ya. Voucher kas kecil harusnya masuk memorial jurnal, ya kleru lagi ya. Nah, kemudian ini PT Putra Paledindo. Nah, ini faktur. Ini masuk tidak ke jurnal pembelian? Masuk, ini masuk. Ini faktur PT Mitra Maju, masuk tidak? Masuk. Ya, kemudian ini nota kredit. Nota kredit masuknya kemana? Jurnal memorial ya, jurnal umum. Ini masuk tidak? Tidak masuk, maka ini pun tidak masuk. Ada berapa dokumen transaksi yang tidak masuk dan yang masuk hanya 2. Paham ya? Nah, ya oke, karena waktunya sudah habis, nanti akan saya bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya saya harapkan kalian itu bisa didiskusikan lagi di rumah masing-masing ya, kerja kelompok di rumah ya, dibahas. Nanti pertemuan berikutnya akan saya tanyakan lagi ya, kenapa tidak masuk, kenapa masuk ke jurnalnya gitu ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menambah wawasan hasanah keilmuan akuntansi kita ya. Nah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada yang jadi manfaatnya kelak ketika kalian sudah lulus ya. Barangkali kan di antara kalian dari 35 anak ini ada yang nanti dia jadi accounting ya, atau jadi bu guru akuntansi ya kan. Nah, nanti bisa diajarkan ke peserta didiknya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.